Oke, halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Mulai Saham di seri Bicara Saham. Di sini saya membahas mengenai pergerakan IHSG ke depannya seperti apa, karena dalam beberapa hari terakhir IHSG merah dalam ya. Banyak saham-saham yang meta dengan IHSG turun sangat dalam sekali seperti BCA, kemudian Unilever, SMGR, Goto, termasuk TLKM, ASI dan lain-lainnya. Jadi kita akan bahas ke depannya seperti apa untuk IHSG dan kenapa Desember kali ini mungkin cukup berbahaya dibandingkan Desember-Desember sebelumnya. Karena dalam 20 tahun terakhir IHSG selalu hijau ya. Hanya tahun 2022 aja ini masih minus. Jadi kita tunggu aja pergerakannya seperti apa ke depannya dan kita lihat apakah berpotensi hijau lagi atau tidak. Kemudian saya juga mau bahas beberapa saham yang menurut saya hasil screening saya ini cukup menarik untuk dipantau. Ini adalah saham-saham wishlist bulan ini, tapi karena ini terlalu banyak, ada 27 ya. Jadi saya mau bagi 3 part aja mungkin. Dan mungkin saya akan kedepannya tambah-tambahin lagi beberapa saham yang nanti akan saya screening lagi. Jadi karena saya bagi 3 part, jadi saya bahasnya 10 saham dulu ya untuk malam ini. Yaitu saham MPMX, kemudian saham Bevin, IMJS, kemudian saham-saham basic industry seperti Tekim, INKP, INTP, SMGR, kemudian saham Tower, udah 8, dan ditambah lagi saham Buka, dan terakhir saham LPPF. Oke, malam ini kita bahas 10 saham dulu aja dan saya mungkin akan bahasnya singkat-singkat aja. Dan saya mau disclaimer on dulu, video ini bukan ajakan jual atau beli. Ini hanya sharing-sharing saja dari saya. Khusus investasi dan trading tetap ada di tangan Bapak Ibu masing-masing, dan ini adalah saham-saham yang transaksi value transaksinya cukup tinggi, jadi ini saham-saham yang cukup liquid ya. Kemudian Raffi ke bawah nih saham-saham yang tidak terlalu liquid, jadi ini saham-saham second liner. Jadi ya udah, langsung aja kita bahas. Yang pertama adalah saham MPMX. Tapi sebelum itu saya mau bahas saham mengenai IHSG dulu deh. Untuk IHSG kita ketahui bahwa bulan Desember ya selalu hijau, tapi hari ini maksud saya bulan ini malah minus terus karena mungkin dari Goto ya. Goto kan salah satu pemberat IHSG dan selalu ARB nih. Saya agak kurang suka juga nih karena saham Goto IHSG jadi ketarik, dan beberapa saham yang terafiliasi dengan Goto seperti ASI, kemudian TLKM juga ikut-ikutan anjlok lagi. Apalagi 3 saham itu adalah saham-saham yang cukup berat bagi indeks ya, indeks IHSG. Walaupun TLKM sudah mulai ada potensi rebound. Ini sudah mantul dari support yang terkuatnya lagi. Terus bagaimana untuk IHSG kalau misalnya bandar yang masih mau menghijaukan IHSG di bulan Desember? Kemungkinan IHSG harus naik sangat tinggi sekali menjelang akhir tahun. Kenapa? Karena bulan November lalu, di akhir November tanggal 30 ini close di harga 7.080 ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini, ini close-nya di tanggal 30 November, close 7.080. Dan kalau misalnya IHSG mau hijau, minimal hijau 0,00 sekian persen lah. Minimal harus ke harga 7.082 minimal. Dan sekarang harganya ada di harga 6.800. Kalau mau ke atas ini cukup tinggi sekali. Berarti ada potensi IHSG kalau misalnya bandarnya mau menghijaukan Desember, IHSG akan naik 4% lagi menjelang tanggal 30 Desember di akhir-akhir. Apakah kemungkinan ke sana? Bisa jadi, tapi bisa jadi berat juga karena IHSG ditopang atau pemberatnya adalah Goto, dan Goto terus ARB karena bandarnya emang ingin membuang harganya dan ingin memurahkan harga Goto sehingga mungkin akan dibawa ke 50 dalam waktu dekat. Jadi apakah potensi ke atas? Bisa jadi, tapi kita tunggu pergerakan bandarnya. Tapi kalau melihat dari pergerakan saat ini, harusnya sudah ada potensi mantul ya untuk IHSG karena ini sudah menutup gap. Tadi pagi sudah turun sangat dalam, kemudian mantul ke atas. Sini sudah mulai ada penguatan dan ada tekanan beli tadi di bawah. Bapak Ibu bisa lihat tadi BBCA juga sudah mulai ada kenaikan walaupun masih ada distribusi dari bandar asing. Kemudian BBRI sudah mulai ada kenaikan juga, sudah mulai ada tekanan-tekanan beli lagi. Kemudian salah satunya TLKM juga sudah mulai ada tekanan-tekanan beli lagi walaupun masih ada distribusi. Jadi sepertinya IHSG ke depan akan potensi rebound lagi. Tapi apakah ke harga 7.800 7.080 maksud saya? Saya belum ada insight yang kuat ya untuk mengarah ke sana. Jadi harus pantau aja untuk IHSG. Boleh beli saham-saham yang meta dengan IHSG, ada potensi ke atas sini soalnya. Jadi kita bisa ikut-ikutan beli saham itu. Dan kemungkinan saham-saham meta IHSG ini seperti sebagai contoh ini nih. Saya pernah mencatat 10 saham yang meta dengan IHSG yang bobotnya cukup besar.
bobot IHSG. Kan kita tahu Goto pasti ke bawah-bawah terus akan ARB ya, kedepannya akan ARB terus. Jadi mau tidak mau saham-saham lain harus naik tinggi untuk menutup dari penurunan Goto. Jadi kita pantau saham-saham BCA, BRI, BMRI, Bian, AMRT, Adro dan lain-lainnya. Kemudian saham-saham saham-saham basic industry juga pantau karena bobotnya juga cukup besar dan ini ada potensi naik ke depan. Jadi oke, seperti itu aja untuk IHSG, pantau aja. Yang penting ada potensi pantulan-pantulan, jadi kita beli saham-saham yang meta dengan IHSG. Oke, lanjut. Saya mau bahas saham MPMX, ini tidak terlalu lama, kita bahas singkat aja ya. MPMX kenapa saya sarankan pantau, karena saya melihat ada potensi di sini. Money flow-nya ini foreign flow analysis recommended 80%-an maksud saya. Dan dalam beberapa hari terakhir ini terus masuk asingnya. Jadi menurut saya ini menarik sekali. Saat sekarang koreksi dalam juga asingnya baru keluar dikit ya. Jadi menurut saya masih layak untuk dipantau. Kemungkinan besar asing akan terus turunin dulu, dan saat turun ini kita bisa buy spekulasi dan ada potensi lanjut lagi naik ke atas. Kenapa? Karena kalau misalnya bandara terus jualan terus dan harga terus turun, mereka akan jualan rugi dan itu akan kemungkinan kecil terjadi. Jadi kemungkinan turun-turun dulu ke area support dan mantul lagi ke atas, dan bandar baru akan jualan lagi di harga atas. Untuk supportnya ini hapus dulu, ini hapus dulu. Untuk supportnya di sini Bapak Ibu bisa lihat. Dan sini juga sudah terlihat ya. Ini ada divergence. Sini terlihat ada divergence berdasarkan stok RSI, dan ini sudah dead cross, jadi ada potensi akan menuju ke target selanjutnya. Target selanjutnya adalah lowest dari sini nih. Lowest dari stok RSI ini ada di area lowest dari bottoming chart ini, yaitu di harga antara 1110 sampai dengan harga 1100, dan tadi pagi sudah disentuh dan mantul lagi ke atas. Apakah cukup valid? Sepertinya oke, tapi saya lebih suka tunggu MPMX ada di sini dulu. Ini adalah support terakhirnya bagi MPMX, yaitu di harga antara 1095 sampai dengan harga 1075. Jadi saya lebih sarankan tunggu aja di area bawah sini. Bisa spekulasi, tentu spekulasi saja karena kita tidak tahu harga MPMX kedepannya akan seperti apa. Cut loss jika close di bawah dari 1060, kita main aman dulu aja ya. TP yang terdekat tentu di sini dulu. Ini adalah area resistennya di harga antara 1180 sampai dengan harga 1165. TP selanjutnya mungkin untuk MPMX kalau misalnya bandara masih terus mengangkat saham ini, ada potensi ke sini lagi nih di harga 1240 sampai dengan harga 1230. Tapi ke sini dulu deh, 1210 dulu deh. Oke, seperti ini. MPMX masih menarik, tapi saya sarankan tunggu di area bawah dan spekulasi dengan uang yang cukup kecil aja, dan atur sendiri money manajemennya seperti apa. Yang penting kalau misalnya cut loss, Bapak Ibu tidak merusak psikologis Bapak Ibu, seperti itu. Oke, seperti ini MPMX masih menarik tapi tunggu di area bawah. Lanjut ke saham Bevin. Ini Bevin juga cukup menarik karena ada ada akumulasi dari bandar, tapi hari ini malah ada distribusi ya dari CC. Tapi sebelum-sebelumnya terus ada akumulasi nih, Bapak Ibu bisa lihat. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, ada akumulasi terus sejak tanggal 21 Oktober. Terus akumulasi naik, kemudian saat koreksi-koreksi tidak ada distribusi besar, malah ada akumulasi kembali. Jadi menurut saya ini masih menarik sekali. Bandar-bandar sepertinya masih ada kepentingan di sini. Kalau saya tarik ke 21 Oktober tadi ya, pelaku akumulasinya adalah dari LG, kemudian HP, CC, CS, BB, RX, dan penjualnya ada RF, PD, YU, kemudian banyak penjualnya adalah retail ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini nih, retail banyak yang jualan. Jadi menurut saya menarik untuk dipantau. Kalau untuk secara teknikal tentu ini juga menarik sekali karena sekarang adalah di dekat-dekat dari supportnya. Ini adalah area supportnya. Tadi pagi sudah sentuh padahal terus mantul lagi ke atas. Yaitu supportnya adalah di harga antara 1060 sampai dengan harga 1080. Nanti kalau misalnya turun ke bawah lagi bisa spekulasi lagi. Kalau turun lebih dalam lagi bisa cut loss dulu aja, kita main aman dulu aja. Kita main aman dulu. Kalau ke bawah dari 1045 cut loss dulu. TP yang terdekat tentu di sini lagi di harga 1140. Dan TP selanjutnya kalau misalnya Bevin bisa break dari harga 1150, ada potensi menuju ke high sebelumnya, yaitu di harga sini deh, harga 1190. Sini bisa menjadi area dari resisten selanjutnya.
Oke, seperti itu aja untuk Bevin, masih sangat menarik tapi saya sarankan tunggu di area bawah. Kalau mau HK silahkan, tapi money management atur sendiri, jangan sampai Bapak Ibu HK all in, dan kalau misalnya turun Bapak Ibu malah merusak psikologis Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi harus siap-siap cut loss, siap-siap TP juga. Bevin cukup menarik ya. Kemudian lanjut ke saham IMJS, ini juga saham yang salah satu paling menarik untuk dipantau. Kenapa? Karena terus akumulasi. Kemudian sudah breakout dari downtrendnya, kemudian koreksi, dan sekarang ada potensi mantul-mantul terus. Di sini Bapak Ibu bisa lihat money flow terus in ya. Ini money flow in, harga terus naik, kemudian harganya turun, tidak ada money flow out, bahkan cenderung akumulasi lagi. Jadi menurut saya ini kepentingan bandarnya masih cukup oke, dan masih sangat menarik sekali. Sebelumnya saya pernah katakan bahwa boleh ini cicil di harga antara 300 sampai dengan 290, kemudian di harga 284 sampai dengan harga 278. Kalau Bapak Ibu sudah mengikuti trading plan ini, harusnya Bapak Ibu sudah cuan ya. Ini masih cuan nih hitungannya. Harga sekarang adalah di harga 304. Kemudian untuk Bapak Ibu yang belum beli seperti apa? Harusnya hold dulu ya. Tahan dulu, wait and see dulu, kita tunggu di area supportnya lagi. Jadi di sini tetap bisa menjadi area supportnya di harga 298 sampai dengan harga 294. Kemudian support terakhir bagi saya adalah di harga 284 sampai dengan harga 278. Kalau turun-turun ke sana Bapak Ibu bisa spekulasi cicil lagi, dan trading plan-nya saya masih cocok dengan trading plan yang ini. Dan mungkin usahakan AVG ada di area bawah ya. Jadi cicil-cicil di sini, kemudian di bawah ini cicil lebih banyak, AVG ada di area bawah. Potensi profit bisa sampai di sini nih. TP yang pertama saya sarankan di sini nih, di harga 310 bisa dapat sekitar 9%-an atau 8%-an. TP selanjutnya bisa sampai di harga 322 aja, kita main aman di sini. 322. Kemudian TP selanjutnya mungkin ada di area sini, di high sebelumnya di harga 340-an. Ini kejauhan, jangan FOMO ya, nanti kalau misalnya rugi bahaya. Oke, seperti ini aja untuk trading plan IMJS, masih sangat menarik. Saya sarankan tunggu di area bawah. Menariknya karena ini sudah break dari downtrend dan juga ada akumulasi dari bandar dan belum ada tanda-tanda jualan besar. Jadi wajib dipantau. Oke, lanjut ke saham selanjutnya adalah saham Tekim. Ini saham yang sudah saya pernah bahas dari sangat lama sekali, bahkan dari bulan Juli ya. Saat naik. Dan sekarang ada di area supportnya, kebetulan sekali. Ini hapus dulu. Ini hapus. Nah, ini adalah resisten selanjutnya. Dan Tekim ini menarik. Kenapa? Karena Bapak Ibu bisa lihat di sini. Money flow-nya sekarang sih sudah mulai keluar ya, sudah mulai out. Jadi harus hati-hati. Tapi kalau misalnya melihat dari beberapa hari ke belakang, dari beberapa bulan ke belakang maksud saya, dari bulan Agustus ini terus masuk. Kemudian kalau misalnya mereka sudah jualan-jualan terus dan tidak ada menahan harga bawah, kemungkinan mereka akan jual rugi. Jadi kemungkinan menurut saya bandar Tekim akan menahan harga di support ini, kemudian mereka akan angkat lagi dan mereka akan jualan lagi di area atas. Jadi untuk trading plan-nya saya mungkin akan sabar ya. Saya akan buat 3 trading plan di sini. Di sini cicil pertama dulu karena ini bisa dianggap sebagai area supportnya, cicil dikit dulu aja untuk titip sendal. Kemudian di sini cicil lebih banyak di harga 7.400-an karena ini adalah area supportnya juga bisa dibilang. Kemudian support terakhir adalah di sini di harga antara 7.200 sampai dengan harga 7.100. Jadi saya akan usahakan trading plan seperti ini. Usahakan AVG ada di area-area bawah. Jadi cicil dikit di sini, cicil lebih banyak di sini, cicil lebih banyak lagi di sini. Cut loss jika close di bawah dari 7.000, di bawah 7.000 aja deh, kita main aman ya. Di bawah dari 7.000 kita cut loss. Jadi trading plan-nya seperti ini. Cukup besar ya, CL-nya 4%, tapi TP-nya mungkin bisa di sini dulu. Kita anggap ini sebagai resistennya kalau misalnya turun ke bawah di harga 7.700, dan melihat dari banyaknya akumulasi dari bandar dan ada potensi harganya cenderung naik ke atas ditambah lagi dengan harga bahan baku kertas yang terus meningkat, saya memproyeksikan Tekim mungkin bisa sampai ke high-nya kembali di harga sini. 8.300 kembali. Oke, seperti ini. Tekim masih sangat menarik ya, tapi tunggu di area bawah dan cicil-cicil, jangan langsung HK, jangan langsung all in. Karena kalau misalnya langsung all in, Bapak Ibu bisa berpotensi cut loss sangat besar sekali. 9% sangat berbahaya. Oke, seperti itu. Tekim masih sangat menarik. Tunggu di area-area supportnya aja. Lanjut ke saham kembarannya, yaitu saham INKP. INKP juga sama seperti itu, tapi ini pergerakannya lebih menarik ya, karena dekat dengan support kuatnya.
Ini adalah money flow-nya, dan money flow-nya juga menarik dari beberapa bulan lalu, dari bulan Juli Agustus money flow terus in, kemudian sekarang sudah mulai ada jualan-jualan. Tapi kalau misalnya Bandar terus jualan dan harga tembus di bawah dari support, maka mereka kemungkinan besar akan jualan rugi. Dan itu adalah kemungkinan yang kecil, jadi kemungkinan besar adalah mereka akan mempertahankan harga supportnya ini. Jadi untuk itu saya akan tunggu INKP di harga di sini. Di harga antara 8.600 sampai dengan harga 8.850-an, ini adalah area support terkuatnya bagi INKP. Kemudian support yang terdekatnya mungkin adalah di harga sini ya, 9.000 sampai dengan harga 9.100. Kemudian titip sendalnya adalah di harga sekarang. Boleh HK titip sendal, tapi saya sarankan gunakan uang sangat kecil aja. Uang sangat besar kita gunakan di support terkuatnya di harga antara 8.850 sampai dengan harga 8.675, karena ini fraksi dari 25 ya. Jadi saya usahakan dihapus dulu deh, mengganggu, ini ganggu. Saya usahakan adalah AVG di area atas ini di harga 8.800-an. Kemudian cut loss jika close di bawah dari 8.550. Kemudian TP yang terdekat tentu menurut saya adalah di harga sini dulu, di harga 9.200 di harga sekarang. Kemudian TP selanjutnya mungkin di sini bisa menjadi area resisten di harga 9.500. Ini adalah TP selanjutnya. Melihat dari akumulasi besar dari Bandar dan kemungkinan akan jualan di harga atas biar mereka untung, maka saya targetkan lagi, memproyeksikan lagi Tekim ini akan menuju ke high sebelumnya di harga 10.000. Apakah bisa sampai 10.000? Ya bisa-bisa saja, tergantung pergerakan Bandar ya. Kita kan cuma ngikutin Bandar. Tapi apakah tidak bisa ke 10.000? Ya bisa juga. Karena market juga sedang jelek dan kemungkinan besar 10.000 ini agak berat. Jadi saya sarankan kita main aman dulu aja, dan kalau misal sudah cuan langsung cuan bungkus aja ya, biar main aman dulu. Oke, untuk INKP seperti itu masih cukup menarik dipantau. Tapi saya sarankan tunggu di area bawah aja, di area support kuatnya terkhususnya. Oke, seperti itu aja. Lanjut ke saham selanjutnya adalah saham INTP. Ini adalah saham basic industry juga yang pergerakannya juga cukup menarik untuk dipantau. Untuk broker summary-nya juga menarik. Kemudian saya melihatnya dari broker summary dari beberapa hari sebelumnya atau money flow-nya ya. Dari money flow-nya ini terus menarik ya. Kenaikan-kenaikan, ada inflow, kemudian koreksi jualan. Ini ada money flow, kemudian koreksi-koreksi jualan, koreksi dalam, bahkan jualannya sangat sedikit. Nah, kalau misalnya memakai logika, pasti Bapak Ibu bakal beli di bawah sini. Kenapa? Karena kalau misalnya Bandar terus jualan, maka mereka akan jualan rugi. Makanya Bandar menaikkan lagi harganya, kemudian mereka akan jualan-jualan lagi di area atas. Dan sekarang saat harganya sudah turun, Bandar tidak jualannya. Ini jualannya hanya sedikit-sedikit saja. Jadi menurut saya masih ada potensi lanjut lagi naik ke atas. Kemungkinan Bandar akan mengangkat lagi ke atas dan mereka akan jualan lagi ke retail di harga yang cukup atas lagi. Untuk plannya menurut saya kita gunakan technical analysis ya untuk mencari area menariknya. Sebelumnya saya katakan ini nih, sebelumnya inilah trading plan saya sebelumnya. Buy pertama di sini, kemudian buy kedua di sini, harusnya tadi dapat ya, tadi pagi dapat di buy kedua, buy ketiga tidak dapat. Tapi sepertinya kayak ada perubahan. Saya akan ubah buy pertamanya di sini dulu aja. Di sini adalah cicilan pertama untuk INTP, kemudian ini adalah cicilan kedua bagi INTP, kemudian ini adalah cicilan terakhir bagi INTP. Kalau misalnya sewaktu-waktu Bandarnya mungkin akan menurunkan harga sahamnya ke bawah lagi. Jadi usahakan AVG ada di area bawah sini. TP yang terdekat tentu menurut saya adalah di sini nih. Ini adalah area resisten bagi INTP di harga antara 10.200 sampai dengan harga 10.000. Kemudian TP selanjutnya mungkin di high sebelumnya di sini di harga 10.600 sampai dengan harga 10.500. Oke, seperti ini aja. Jadi untuk INTP masih menarik, tapi saya sarankan tunggu di area bawah dan cicil-cicil di area supportnya. Yang pertama adalah di harga 9.700 sampai dengan harga 9.600. Kemudian selanjutnya ada di harga 9.500 sampai dengan harga 9.400. Kemudian support terakhir adalah di harga 9.130 atau 9.125 sampai dengan harga 9.250. Oke, seperti itu INTP menarik ya. Oke, lanjut ke saham selanjutnya adalah saham kembarannya, yaitu saham SMGR. SMGR juga menarik karena saya melihat dari money flow sebelum-sebelumnya. Ini money flow in sangat besar sekali sejak September pertengahan sampai November.
Dan tiba-tiba harga turun dalam tapi tidak ada distribusi yang cukup masif. Ini distribusi yang cukup kecil dibandingkan money flow-nya ya. Jadi menurut saya ini masih menarik. Dan seperti tadi kasusnya INTP, harga turun dalam, distribusi tidak besar, jadi ada potensi harga sahamnya dipantulan lagi ke atas, baru mereka akan jualan lagi di atas. Jadi ini adalah kesempatan kita untuk beli. Dan kebetulan sekarang adalah di area support yang cukup kuat bagi SMGR. Bapak Ibu bisa lihat di sini, ini adalah support terkuatnya dan sekarang adalah ada di harga di bawah support. Jadi ini adalah kesempatan menarik. Support selanjutnya bagi SMGR adalah di harga antara 6.800 sampai dengan harga 6.725. Dan support terakhirnya adalah di harga sini 6.350 sampai dengan harga 6.500. Strategi seperti apa? Menurut saya cicil aja beli, besok bisa HK dikit, kemudian kalau ke bawah sini Bapak Ibu bisa cicil lebih banyak lagi di harga 6.800 sampai dengan 6.700. Kalau bisa turun lagi tanpa ada distribusi masif, bisa beli lebih banyak lagi di harga 6.500 sampai dengan 6.350. Jadi saya usahakan trading plan seperti ini, usahakan AVG ada di area-area bawah sini ya. Jadi usahakan gunakan piramid method ya, beli di area bawah semakin besar. Cut loss jika close di bawah dari 6.250 kita main aman dulu aja. TP yang pertama adalah di harga sini 7.100 dan TP selanjutnya, dan saya cukup yakin karena SMGR ini bandernya mungkin akan mengangkat lagi ke atas, menopang dari penurunan karena Goto, penurunan IHSG karena Goto yang ARB terus. Kemungkinan bisa sampai ke harga 7.700. Jadi cukup menarik nih. SMGR berpotensi profit sekitar 8 sampai dengan 17% dengan potensial risiko sekitar 5%. Oke, seperti itu aja. SMGR masih menarik. Kemudian lanjut ke saham Tower. Ini sudah berapa saham ya? Oke, sudah 7 saham, saya bahas 3 saham lagi. Tower juga menarik kalau saya melihat dari money flow-nya. Ini semuanya saya melihat dari money flow ya. Kalau money flow menarik, ya saya anggap masih menarik. Ini money flow masih cukup oke. Akumulasi dari bandar sejak Juni. Saat terus naik, terus diakumulasi. Kemudian saat koreksi-koreksi ini tidak ada distribusi masif. Jadi menurut saya masih cukup menarik. Seperti bandar ada kepentingan di sini. Dan ditambah lagi sekarang ada di area support yang cukup kuat bagi Tower. Yaitu di harga antara 1065 sampai dengan harga 1090 lah, 1090. Dan tadi pagi sudah disentuh, bahkan 2 hari kemarin sudah disentuh, kemudian lanjut lagi mantul ke atas. Sebelumnya saya sudah pernah katakan bahwa boleh beli nih cicil pertama di harga antara 1145 sampai dengan harga 1125. Cicilan kedua adalah di harga 1090 sampai dengan harga 1070. Dan usahakan AVG ada di area 1090-an, kemudian cut loss jika close di bawah dari 1055. Kemudian TP yang pertama adalah di harga kayaknya di sini dulu deh. Sebentar ya, ada panggilan. Oke, balik lagi. Saya lupa tadi bahas sampai mana ya. Oke, ini bahas yang resisten ya. Resisten terdekatnya mungkin di sini dulu untuk Tower di harga antara 1080-an. Dan selanjutnya mungkin kalau misalnya bandarnya masih mau mengangkat saham ini, dan semoga aja bandar akan mengangkat ini untuk mengangkat IHSG juga, bisa sampai ke harga 1240. Oke, seperti ini untuk Tower masih menarik. Saya sarankan tunggu di area bawah aja, cicil-cicil dulu. Tapi kalau misalnya dia ke bawah sini bisa cut loss dulu, kita bisa tunggu di area bawah sini. Dan di area bawah sini adalah support terkuatnya lagi. Jadi trading plan yang keduanya adalah seperti ini. Bisa beli di harga antara 1020 sampai dengan harga 1000, kemudian cut loss jika close di bawah dari 980-an. Kemudian TP yang pertama tentu di sini dulu, di harga sini dulu deh. Kita main aman. Di harga 1080, dan TP selanjutnya mungkin bisa sampai ke high sebelumnya di sini. Di harga 1180. Oke, untuk Tower seperti itu menarik, sangat menarik sekali, tapi saya sarankan beli aja di area support, jangan langsung HK all in. Dan harus disiplin dengan trading plan. Kalau misalnya kena cut loss, ya cut loss dulu aja. Nanti kita bisa beli cicil lagi di area bawah. Kalau misalnya dia kena cut loss kemudian masuk lagi ke atas, ya kita bisa beli lagi karena dia sudah masuk ke area channel menariknya lagi. Oke. Lanjut ke saham Buka. Saham Buka menarik, saya melihat dari sini money flow. Dari money flow-nya ini dalam beberapa hari terakhir ini money flow in, walaupun penurunan tapi masih ada in di tanggal 30 November. Kemudian di tanggal 11 November juga money flow-nya in sangat besar sekali ya. Kemudian retail juga overall jualan besar nih di sini di tanggal 9 November dan juga di tanggal 11 November. Jadi menurut saya ini cukup menarik untuk dipantau.
Dan kemungkinan ada potensi Banter ini mungkin akan mengangkat harga saham Buka lagi dan akan menjual ke retail-retail di harga yang atas. Mungkin ini Buka bisa menjadi backup bagi sektor teknologi, karena sektor teknologi ini sedang turun dalam karena ulah Goto ya, Banter Goto. Kemudian untuk support resistennya, tadi kemarin maksud saya 2 hari lalu sudah disentuh nih area supportnya. Sebenarnya ini adalah area support yang terkuat bagi Buka, yaitu di harga antara 250 sampai dengan harga 258. Tapi kalau harga sekarang 252 ini sudah dekat ya. Kalau misalnya mau beli juga silakan. Kalau mau tunggu sampai support terkuat juga silakan. Jadi saya sarankan buy area di sini. Kemudian cut loss jika close di bawah dari 244 kita main aman dulu aja. Kalau di bawah dari 244 bisa cut loss dulu. Kemudian TP yang terdekat tentu untuk Buka di sini dulu. Kita main aman dulu ya. Di harga 272 sampai dengan 276 bisa dapat sekitar 8%-an. Masih cukup oke. Kemudian TP selanjutnya bagi saham Buka adalah di harga sini, di high sebelumnya, dan ini adalah support sebelumnya. Ini adalah support sebelumnya, kemudian ditembuskan bisa menjadi resisten. Ini juga sebelumnya adalah support, kemudian ditembuskan sekarang menjadi resisten ya di harga antara 290-an. Oke, seperti itu untuk Buka masih sangat menarik, tapi saya sarankan tunggu di area bawah. Menariknya karena spekulasi dari technical dan juga karena money flow in yang belum keluar banyak. Oke, seperti itu lanjut ke saham terakhir malam ini, yaitu saham LPPF. Untuk LPPF walaupun harga sudah tinggi, tapi saya sarankan pantau. Kenapa? Karena di sini Bapak Ibu bisa lihat money flow-nya in terus sangat besar sekali sejak tanggal 5 Oktober. Money flow in, harganya naik, kemudian sekarang money flow-nya sudah mulai melemah, jadi kita harus wait and see dulu. Kita pantau di area supportnya, ada potensi besok-besok distribusi dulu dari bandarnya dan ada koreksi-koreksi dulu. Nah, saat koreksi ini kita bisa ikut-ikutan beli sehingga kita bisa cuan lagi. Dan menurut saya daerah yang menarik untuk dibeli adalah daerah sini nih. Di harga sini 38,2% dari Fibonacci. Kalau melihat ditarik dari low di harga 3.900-an sampai dengan high di harga 5.300-an. Kebetulan ini adalah area supportnya juga ya. Di sini Bapak Ibu bisa lihat kalau ditarik ke belakang ini adalah area support yang cukup kuatnya. Ini high sebelumnya juga, kemudian ditembuskan koreksi. Nah, di sini bisa menjadi area beli di harga antara 4.550 sampai dengan harga 4.400. Kalau turun ke arah sana tanpa ada distribusi besar, menurut saya menarik ya. Kemungkinan besar akan berpotensi pergerakan seperti ini, koreksi kemudian lanjut lagi naik ke atas lebih tinggi lagi. Jadi Bapak Ibu bisa cicil beli di harga 4.550 sampai dengan harga 4.400, kemudian cut loss jika close di bawah dari 4.280. TP yang terdekat pertama adalah di harga 5.000 dan TP selanjutnya, dan semoga saja ini bisa naik lebih tinggi, yaitu sampai ke harga 100% dari Fibonacci-nya di high sebelumnya di harga 5.300. Seperti itu untuk LPPF sangat menarik, tapi saya sarankan tunggu di area bawah, jangan buru-buru beli. Kalau misalnya Bapak Ibu ketinggalan ternyata dia lanjut lagi naik ke atas ya tidak apa-apa, masih banyak saham-saham lain yang masih menarik seperti saham-saham MPMX, Bevin, MJS, Tekim dan lain-lainnya. Oke, untuk part pertama ini sudah sampai situ aja. Kita sudah bahas 10 saham MPMX, Bevin, MJS, Tekim, NKP, INTP, SMGR, Tower, Buka, dan terakhir saham LPPF. Untuk next part saya akan bahas saham Pewon, SMRA, MDKA, Harum, AGII, Elsa, dan terakhir saham beli. Dari ini saham-saham yang third liner, second liner, dan sangat berbahaya saya akan bahas di part ketiga ya. Dan di situ saya akan disclaimer on sangat banyak sekali mungkin karena ini sahamnya sangat berbahaya. Naik turunnya sangat luar biasa ekstrim, sangat volatil. Jadi harus hati-hati ya nanti. Oke, seperti itu aja. Semoga hasil sharing dan analisa saya dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu. Jangan lupa like dan share video ini kalau misalnya bermanfaat. Dan komen sama apa saja yang menurut Bapak Ibu menarik dan ingin saya bahas ke depannya. Mungkin ada saham menarik yang terlewat oleh saya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat malam.